Arsenal luncurkan jersey ketiga untuk musim depan. Arsenal resmi meluncurkan seragam ketiga mereka untuk musim depan. Kolaborasi dengan Adidas ini menjadi penghormatan atas 20 tahun musim terakhir klub di Highbury. Desain jersey ini menggunakan kain berwarna putih gading yang direkayasa secara khusus. Arsenal dan Adidas kembali membuktikan bahwa warisan klub dapat hadir dalam desain yang penuh makna. Premier League perbarui aturan investigasi. Premier League telah memperbarui sejumlah aturan dalam buku panduan untuk musim depan, khususnya terkait proses investigasi terhadap dugaan pelanggaran aturan oleh klub-klub anggota. Menurut laporan dari The Times, perubahan ini disambut baik oleh banyak klub, terutama dalam konteks lambatnya proses investigasi terhadap Manchester City. Andre Onana segera perkuat MU kembali. Ada kabar menggembirakan untuk Manchester United. Kiper andalan mereka yakni Andre Onana mengkonfirmasi bahwa ia akan segera kembali memperkuat tim utama dalam waktu yang dekat. Dalam wawancara dengan Manchester Evening News, Onana mengaku proses pemulihan cederanya berlangsung dengan baik. Ia menyebut kondisi fisiknya semakin baik dan siap kembali membela MU tidak lama lagi. Liverpool menang atas Athletic Bilbao. Liverpool kembali mengalahkan Athletic Club pada laga uji coba kedua. Kali ini si Merah menang dengan skor tipis 3-2. Penyerang asal Belanda Cody Gakpo menjadi bintang utama dalam mencetakkan 2 gol kemenangan, sekaligus 1 gol bunuh diri yang cukup konyol. Pertandingan ini merupakan pertandingan kedua dalam waktu yang berurutan, di mana di laga pertama Liverpool lebih banyak memainkan pemain muda dan menang 4-1. Dua pertandingan ini sekaligus menutup persiapan Liverpool jelang kompetisi musim yang baru, karena mereka selanjutnya akan langsung berlaga di Community Shield menghadapi Crystal Palace pada minggu depan. Rodrigo dinilai pas gantikan Luis Diaz di Liverpool. Liverpool sedang aktif di bursa transfer musim panas ini setelah melepas Luis Diaz ke Bayern Munchen. Arne Slot dikabarkan ingin segera mendatangkan pemain sayap baru untuk menggantikan peran dari Luis Diaz tersebut. Dan mantan pemain Liverpool yakni Jermain Pennant turut menyarankan perekrutan dari Rodrigo Goes, yang menilai Rodrigo punya kemampuan yang bisa menyamai kontribusi Diaz di sektor sayap kiri. Fernandes sebut MU harus kembalikan mental juara. Bruno Fernandes meminta Manchester United untuk mengembalikan mental juara. Ia menantang para pemain untuk menunjukkannya di atas lapangan. Setiap hal kecil penting di klub ini, Anda tidak boleh melakukan kesalahan di dalam maupun di luar lapangan, karena klub ini terlalu besar di dunia dan Anda bisa dihukum gara-gara itu, ujar dari Bruno Fernandes. Olmo sebut pemain baru dari Madrid bagus tetapi punya Barca lebih baik. Dani Olmo nampaknya sudah mulai memanaskan persaingan antara Barca dengan Real Madrid jelang musim yang baru ini. Olmo mengklaim bahwa pemain baru Barcelona lebih oke ketimbang daripada punya Real Madrid. Madrid telah memperkuat diri dengan pemain-pemain bagus tetapi kami juga lebih baik daripada mereka, ujar dari gelandang Barcelona Dani Olmo. Son Heung-min doakan Spurs sapu bersih di 5 kompetisi. Son Heung-min pamit dari Tottenham Hotspur. Penyerang asal Korea Selatan itu mendoakan yang terbaik untuk Tottenham yang akan tampil di 5 kompetisi musim depan. Saya doakan yang terbaik untuk mereka. Ada 5 kompetisi yang akan datang dan saya harap mereka bisa memenangi 5 kompetisi itu. Itulah harapan saya, ujar dari Son Heung-min. Sebagai juara Liga Eropa, Spurs juga akan tampil di Liga Champions musim depan. 3 kompetisi lainnya yang akan dimainkan Spurs adalah kompetisi domestik seperti Premier League, Piala FA, dan juga Carabao Cup. Patrick Schick tekan kontrak yang baru. Penyerang Bayer Leverkusen yakni Patrick Schick akhirnya mendapatkan kepastian mengenai masa depannya di Bayer Leverkusen. Schick menandatangani kontrak baru berdurasi 5 tahun bersama The Werself. Schick tentunya sangat bahagia karena masih bisa dipercaya memperkuat Leverkusen hingga 5 tahun ke depan. Penyerang 29 tahun itu pun berjanji akan mencetakkan banyak gol dan membantu proyek jangka panjang dari Leverkusen.
Tolak Arsenal, bek muda menyeramkan ini pilih bertahan di Premier League. Harapan Arsenal untuk bisa mendatangkan salah satu bek muda paling menjanjikan di Prancis dipastikan pupus. Jeremy Jacquet, pemain belakang milik Rennes, secara tegas menolak pendekatan dari klub London Utara tersebut. Keputusan Jacquet untuk tetap di Rennes tak lepas dari fakta bahwa ia baru saja menandatangani kontrak jangka panjang hingga Juni 2029. Ini membuat Rennes berada di posisi kuat dalam negosiasi dan harga jual jika ada klub yang tertarik. Pemain setengah triliun Real Madrid pulang kampung gratisan. 5 tahun lalu Real Madrid menggelontorkan setengah triliun rupiah demi menggait Ranier Jesus, dan kini pemain itu akan pulang kampung secara gratisan. Menurut ESPN, Ranier sudah menyepakati kontrak 4,5 tahun dengan Atletico Mineiro. Ia akan gabung dengan klub asal Brasil tersebut sampai tahun 2030. Dalam kurun waktu 5 tahun bernaung di bawah Real Madrid, Ranier tidak mampu menembus tim utama milik Real Madrid. Belum ada satu penampilan yang dicatatkannya untuk tim senior El Real. Alexander Isak kembali ke markas Newcastle United. Alexander Isak mengejutkan publik dengan kehadirannya di pusat latihan Newcastle pada Senin pagi waktu setempat setelah absen cukup lama dari skuad utama. Striker asal Swedia tersebut sebelumnya tidak mengikuti tur pramusim Newcastle di Asia dan memilih berlatih sendiri di mantan klubnya yakni Real Sociedad. Kembalinya Isak ke markas latihan belum tentu berarti ia akan langsung bergabung dengan tim utama. David Luiz resmi gabung dengan klub Liga Champions. David Luiz kembali berkiprah di Eropa usai menandatangani kontrak dengan Pafos FC, klub asal Siprus yang tengah bersaing di kualifikasi Liga Champions. Langkah ini mengejutkan banyak pihak mengingat usianya yang kini 38 tahun. Hanya 2 hari setelah statusnya bebas transfer, Pafos langsung mengumumkan perekrutan dari Luiz hingga tahun 2027. Mereka menganggap ini sebagai momen paling penting dalam sejarah klub. Real Madrid gigit jari, Ibrahima Konate betah di Anfield Stadium. Real Madrid hanya bisa gigit jari setelah bek Liverpool bidikannya yakni Ibrahima Konate mengaku bahagia di Liverpool dan ingin bertahan di klub asal Marseille tersebut. Menurut jurnalis asal Prancis yakni Abdillah Boulma, Konate bahagia di Liverpool dan ingin terus merumbut di sana. Negosiasi kontrak antara pemain sepak bola berusia 26 tahun itu dengan pihak Anfield saat ini sedang berlangsung, walaupun belum benar-benar mencapai kata sepakat. Tinggalkan AC Milan setelah 2 musim, Luka Jovic gabung dengan AEK Athens. Luka Jovic dikabarkan menemukan pelabuhan baru setelah resmi meninggalkan AC Milan di akhir kontraknya di awal musim panas ini. Penyerang asal Serbia itu akhirnya melanjutkan karirnya bersama AEK Athens di Liga Super Yunani. Luka Jovic sendiri bergabung dengan status bebas transfer setelah 2 musim membela Rossoneri. Tikung Arsenal, Liverpool resmi datangkan wonderkid 17 tahun. Liverpool secara resmi mengumumkan transfer dari Will Wright, striker muda berbakat asal Salford City. Padahal Arsenal sempat unggul dalam perburuan tanda tangan pemain berusia 17 tahun tersebut. Dikutip dari laman resmi klub, Liverpool sukses memboyong Wright dengan nilai transfer sekitar 200.000 pound sterling atau sekitar 4,3 miliar rupiah. Yang mengejutkan, Wright sebelumnya dikabarkan hampir sepakat bergabung dengan Arsenal sebelum memutuskan hijrah ke Anfield Stadium. Demi Juventus, striker PSG tolak pinangan Tottenham dan juga MU. Randal Colomwani bersikeras hanya ingin bermain untuk Juventus musim depan. Striker 26 tahun asal Prancis tersebut menolak pinangan dari MU dan juga Tottenham. Di bawah arahan dari Thiago Motta lalu Igor Tudor, Colomwani tampil cukup meyakinkan. Ia bahkan lebih diandalkan daripada Dusan Vlahovic. Setelah masa peminjamannya selesai, Colomwani balik ke PSG. Namun nyatanya sudah bulat untuk kembali ke Turin. Everton lanjutkan negosiasi transfer dari Kiernan Dewsbury-Hall. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Everton dikabarkan tengah dalam pembicaraan serius dengan Chelsea untuk mendatangkan gelandang Kieran Dewsbury-Hall secara permanen di musim panas ini. Manajer Everton yakni David Moyes berambisi memperkuat lini tengah timnya menjelang kepindahnya ke stadion baru. Chelsea sendiri terbuka untuk melepas Dewsbury-Hall mengingat sang pemain tidak masuk dalam rencana manajer Enzo Maresca.
Nicholas Jackson kini diminati Aston Villa. Aston Villa kini memburu striker baru. The Villa kini dikaitkan dengan pemain Chelsea yakni Nicholas Jackson. Manajer Aston Villa Unai Emery merupakan mantan pelatih Jackson di Villarreal. Oleh karena itu juru taktik asal Spanyol itu ingin menggunakan tenaga Jackson kembali. Selama 2 musim, Jackson sebenarnya tampil bagus di lini depan Chelsea. Pemain asal Senegal itu bermain sebanyak 80 kali di semua ajang dengan sumbangan 30 gol. Setelah palingnya Tottenham lirik gelandang muda milik Barcelona. Tottenham Hotspur kembali aktif dalam perburuan pemain muda bertalenta. Kali ini fokus mereka mengarah ke Makasado, gelandang bertahan milik Barcelona. Makasado sendiri saat ini terikat kontrak dengan Barcelona hingga Juni 2028. Meski begitu, situasi pemain muda ini berpotensi berubah setelah 2 pekan awal kompetisi La Liga musim ini. Terutama jika Hansi Flick selaku pelatih anyar dari Blaugrana mencoret beberapa pemain dari skuad utama. Chelsea siapkan dana besar untuk Xavi Simons dan juga Alejandro Garnacho. Chelsea dikabarkan menyiapkan dana yang sangat besar untuk mendatangkan Xavi Simons dan juga Alejandro Garnacho di bursa kali ini. Dilansir VHS, Chelsea dikabarkan tengah mempersiapkan dana sekitar 120 juta euro untuk bisa mendatangkan 2 talenta muda Xavi Simons dan juga Alejandro Garnacho di bursa transfer. Langkah ini menunjukkan ambisi The Blues untuk memperkuat lini serang mereka dengan pemain-pemain yang memiliki potensi besar dan dapat memberikan dampak yang instan. Liverpool kejar Maguire di bursa transfer. Liverpool dikabarkan akan berusaha mendatangkan Maguire dari Crystal Palace pada pekan terakhir bursa transfer musim panas tahun ini. Menurut laporan dari Football Insider, Guehi masih menjadi target utama bagi Liverpool. Penandatanganan Guehi akan menjadi tambahan yang sangat baik untuk Liverpool, terutama jika mereka berambisi untuk memperebutkan setiap trofi yang tersedia. Torino sepakat beli Jesus. Jesus langkah lagi resmi bergabung dengan klub Serie A yakni Torino. Menurut jurnalis Italia yakni Marco Conterio, kapten timnas Indonesia itu akan ditebus Torino dari Venezia sebesar 8 hingga 9 juta euro atau sekitar mencapai 170 miliar rupiah. Kehadiran Jesus bakal memperkuat lini belakang Torino untuk musim depan.